Lelang jabatan adalah promosi terbuka dan kompetitif di kalangan ASN. Lelang jabatan sebagai sistem mekanisme yang dilakukan dalam mengimplementasikan pengangkatan ASN dalam suatu jabatan struktural yang dilakukan berdasarkan prinsip profesionalisme dengan tujuan untuk memilih aparatur yang memiliki kapasitas, kompetensi dan integrasi yang memadai untuk mengisi posisi jabatan tertentu. Di Kabupaten Cilacap ada kurang lebih 88 jabatan kosong yang belum terisi baik jabatan struktural maupun fungsional. Lelang jabatan dibuka oleh Sekda Cilacap, Awaludin Muri. Koordinator LSM Seroja Kabupaten Cilacap, Ekanto Wahyuning Santoso mengatakan, di kalangan masyarakat umum khususnya di Kabupaten Cilacap, mengidentikan bahwa lelang jabatan berhubungan dengan tawar-menawar uang untuk menduduki jabatan tertentu yang diinginkan atau santer disebut dengan lobby-lobby. Lebih jelasnya, ini kata Ekanto, penggiat LSM Seroja Kabupaten Cilacap. Iya, selamat pagi Mbak. Jadi berkaitan dengan pertanyaan jenengan untuk isu beredarnya tentang lelang jabatan, sebetulnya bahasa lelang jabatan itu kan sudah muncul beberapa tahun yang lalu. Itu kalau tidak salah justru diawali dari bahasa yang disampaikan oleh Pak Jokowi ya, Pak Presiden kita, tentang lelang jabatan. Cuman kalau memang kita berpemahaman lain, bahasa lelang jabatan itu bisa dikonotasikan atau diartikan negatif. Ada jual beli jabatan atau lelang tertinggi dan lain sebagainya. Karena lelang itu identik dengan uang. Lelang itu identik dengan uang, sehingga saya memahami kalau ada media mengangkat berkaitan dengan lelang jabatan dikaitkan dengan adanya mutasi maupun rotasi pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Cilacap. Saya memahami kalau di situ ada bahasa pro kontra. Walaupun kadang yang berkomentar itu paham bahwa yang dimaksud dengan lelang jabatan itu bukan arti yang negatif, namun untuk menimbulkan suasana lebih hangat sehingga dikomentari dengan cara-cara yang sesuai pandangan mereka. Begitu. Yang saya tahu ya Mbak Nani ya, bahwa Pak Sekda, Pak Awaludin, dalam pernyataan di media massa dari pertanyaan teman pers ini tidak pernah menyebutkan adanya bahwa beliau akan melakukan lelang jabatan. Namun memang akan melakukan rotasi maupun mutasi, iya. Pernyataan lelang jabatan itu pertanyaan dari teman pers dan dijawab oleh Pak Awaludin selaku Sekda bahwa memang ada kekosongan kurang lebih 88 jabatan, baik itu struktural maupun fungsional. Dan Pak Awaludin mempunyai itikat dan niat baik dalam waktu dekat setelah pejabat di eselon 2 diadakan bidding, selanjutnya tentunya akan mengisi kekosongan di jabatan tersebut. Saya sambut baik apa yang diinginkan Pak Awaludin, karena tentunya dengan banyaknya kekosongan pejabat struktural maupun fungsional akan sedikit banyak mengganggu kinerja daripada pelayanan masyarakat dari pihak pemerintah. Kami juga ingin menambahkan bahwa saya meyakini Pak Awaludin akan bersikap profesional, objektif dalam menentukan pejabat-pejabat yang besok akan dipilih, terutama di struktural maupun fungsional. Karena saya juga meyakini Pak Awaludin dalam proses seleksi sekda juga melakukan segala sesuatunya dengan cara yang profesional, dengan mengikuti prosedur-prosedur yang ada yang dilakukan oleh pansel. Beliau sudah merasakan itu semua, sehingga beliau ke depan
saya meyakini beliau ke depan akan melakukan yang hal sama dalam proses-prosesnya sebagai Baperjakat ya. Sekda itu ketua Badan Pertimbangan Jabatan Kepangkatan yang tentunya juga akan akan bersikap adil, objektif dan profesional. Tentunya itu juga bagian dari harapan masyarakat Cilacap. Dalam hal ini justru yang diwaspadai kadang orang yang tidak paham tentang pemerintahan atau yang pahamnya setengah-setengah, sehingga mereka berupaya mencari keuntungan dalam proses seleksi pejabat struktural maupun fungsional dengan berbagai dalih, dengan berbagai alasan, dan dengan berbagai cerita, seolah-olah mempunyai kedekatan dengan pejabat-pejabat di lingkungan pemerintah kabupaten, dan akhirnya bisa saja dan beredar di luar bahwa bisa membantu dan lain sebagainya, tentunya dengan dengan konsekuensi yang ada. Itu yang kadang membuat rancu, membuat membuat pemerintah kabupaten ini bertambah beban pikirannya, karena kadang pihak eksternal melakukan hal-hal yang kadang menyudutkan pemerintah kabupaten Cilacap. Harapan kami ke depan Pak Sekda untuk tidak perlulah mendengarkan yang sifatnya kurang baik. Menampung boleh, tapi mendengarkan boleh, tetapi tidak perlu berlebihan, tidak perlu segala sesuatunya disikapi dengan satu bentuk realisasi yang bahkan nanti akan merugikan Pak Sekda sendiri. Sebagai masyarakat yang peduli terhadap pemerintah Kabupaten Cilacap supaya berjalan dengan baik dan bersih berkaitan dengan sumber daya manusia, promosi sumber daya manusia maupun mutasi, saya ingatkan kepada siapapun, jangan main-main, jangan menjual nama pejabat untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Saya harap sekali lagi, tolong jangan main-main berkaitan dengan ke depan adanya rotasi maupun mutasi pejabat. Karena sekali kita salah dan akan diketahui oleh masyarakat, tanggung jawab ada pada diri kita masing-masing. Saya juga berharap Pak Awal dalam menerima masukan masyarakat berkaitan dengan sumber daya manusia di pemerintah Kabupaten Cilacap, sepenuhnya keputusan ada di tangan Pak Sekda dan Baperjakat yang ada. Tentunya tidak lepas dengan berkomunikasi dengan Pak Bupati. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.